Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, warga Sugiyo Lamongan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dipertemukan Allah di Masjid Ar-Raihan yang kita cintai ini. Semoga perjalanan kita ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli baitnya, kerabatnya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas ajarannya. Para hadirin, insyaallah materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah Al-Athar Al-Qabiha Lil Ma'asi, dampak buruk maksiat. Pembahasan ini ada di kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Detail dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa maksiat itu memiliki pengaruh dan dampak yang sangat buruk. Secara umum dulu, sebelum nanti saya perinci 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Secara umum bahwa maksiat itu mengundang petaka. Maksiat itu mengundang datangnya musibah. Itu secara umum. Mana dalilnya? Dalilnya surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Itu secara umum. Secara umum maksiat itu mendatangkan petaka musibah. Secara umum. Dalilnya surat Asy-Syura ayat berapa tadi? 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah, petaka yang menimpamu, fabima kasabat aydikum, itu karena ulah tanganmu. Jadi itu secara umum. Dan kalau panjenengan amati umat-umat terdahulu itu didatangkan kepada mereka petaka-petaka ya karena maksiat. Kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, mereka melakukan perbuatan liwat atau homoseks, maka Allah angkat buminya, Allah balik, kemudian apa? Allah jatuhkan lagi, Allah balik itu buminya. Itu karena dosa mereka. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan Allah ya karena dosa. Bahkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga pun karena maksiat. Gini betul. Sampai kenapa Bani Israel dikejar-kejar Fir'aun? Ya karena maksiat. Jadi itu dipahami dulu bahwa semua petaka itu
bermula dari dosa dan maksiat. Kenapa iblis kok diusir dari surga? Ya karena maksiat. Tidak mau ya, disuruh apa? Sujud kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kaumnya Nabi Saleh ya karena maksiatnya. Kaumnya Nabi Hud ya karena maksiatnya. Sehingga kesimpulannya, secara umum dampak negatif, dampak buruk dari maksiat adalah mengundang datangnya apa tadi? Petaka dan musibah. Dalilnya surat apa tadi? Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidi. Apa saja yang menimpamu itu karena ulah dosamu. Sampai Allah datangkan pemimpin yang dolim misalnya, ya karena dosa rakyatnya. Allah datangkan Hajjaj bin Yusuf karena pada waktu itu banyak orang-orang Irak yang balelo. Allah datangkan. Karena Bani Israel sudah banyak yang balelo, Allah datangkan Fir'aun. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata dengan ungkapan yang sangat indah. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma nazala bala'un illa bidanbin." Tidaklah datang petaka musibah kecuali karena maksiat dan dosa. Wa ma nuzila wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah. Petaka bala musibah tidak diangkat kecuali dengan apa? Taubat. Nah, itu secara umum ya. Jadi dampak negatif dari dosa dan maksiat adalah mengundang datangnya apa? Petaka. Sampai ada seorang salaf, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal, beliau pernah berkata, dulu para salaf, para sahabat, para tabi'in, ketika mereka berjalan, tiba-tiba kakinya tertusuk duri, maka mereka berkata, wallahi inni la'alamu annaki bidzanbin. Wahai duri, aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Tuhanku enggak mungkin mendolimi aku. Terus pokoknya kabeh musibah itu ya sampai masuknya tikus ke rumahmu itu karena dosamu. Ustaz, rumahku akeh tikusin. Nah, disuruh banyak istighfar. Nah, oke, sampun. Itu secara apa? Secara global, secara umum, bahwa dosa itu mendatangkan musibah dan petaka. Lah, setelah menjelaskan dampak secara umum, sekarang akan saya jelaskan kepada panjenengan dampak-dampak maksiat atau dosa secara khusus. Ada poin-poinnya, silakan dicatat. Yang pertama, wal ma'asi minal atharil qabihatil madhmumati. Maksiat itu memiliki dampak-dampak yang negatif, al-madhmuma yang tercelah, al-mudirratu yang berbahaya, memadaratkan, bil qalbi kepada hati, wal badan dan badan. Jadi maksiat itu pengaruh nang badan. Tidak hanya hati tok. Nah, wong nek nglakoni maksiat lah awake lak legrek. Ngerti legrek? Apa legrek? Rusak. Apa saja? Satu, sampai tulis. Hirmanul ilm. Ini yang paling inti nih. Hirmanul ilm. Bahwa maksiat itu menghalangi ilmu. Nomor setunggal. Maksiat menghalangi datangnya ilmu. Fa innal ilma nurun.
karena ilmu itu cahaya. Ya, sedangkan maksiat itu kegelapan. Cahaya sama kegelapan nggak bertemu. Jadi dampak negatif maksiat yang pertama adalah hirmanul ilm. Seorang akan terhalang dari mendapatkan apa? Saya itu masih ingat dulu waktu mondok. Oke, teman-teman kula sing bodik-bedik nakal-nakal kebanyakan buatan prestasi. Senengane rokokan, keluar pondok, mesti berantakan sekolah. Sekarang anak SMP, anak SMA terus rokokan, insya Allah nggak berprestasi. Karena dia kalau sudah bermaksiat akan terhalangi ilmu gitu Mas. Karena ilmu itu cahaya, sedangkan maksiat itu kegelapan. Fal maksiyatu tudfi'u dzalikan nar, maksiat akan memadamkan cahaya ilmu. Perhatikan, Imam Syafi'i itu pernah berguru ke Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Imam Malik berguru ke Nafi' tabi'in. Nafi' berguru ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru ke Rasulullah, Abdullah bin Umar, Nafi', Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sejak kecil sudah yatim. Beliau itu nggak punya duit banyak untuk melanjutkan studi. Bahkan dalam riwayat beliau itu ngaji berguru sambil mengumpulkan alat-alat itu untuk menulis karena dia nggak bisa beli buku. Imam Syafi'i. Nah, terus Imam Syafi'i waktu sudah remaja hijrah. Jadi saya ulangi, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, yang sekarang lagi dibumi Israel itu Yahudi. Di tempat itu Imam Syafi'i lahir. Terus wis rada gede titik dibawa uminya ke Mekah. Terus belajar di ulama Mekah, Sufyan bin Uyainah. Setelah rodok dewasa, remaja, beliau berpindah ke Medina. Di Medina beliau ketemu Imam Malik. Berguru sama Imam Malik, berguru dengan Imam Malik, yaitu melalui kitab beliau yang sangat terkenal, kitab apa? Kitab Muwatta. Lah Imam Syafi'i itu nek maca itu langsung hafal. Muwatta ini dihafal oleh Imam Syafi'i. Maka ketika Imam Syafi'i datang, dia baca Muwatta di luar kepala, itu heran. Imam siapa? Malik. Imam Malik ini tidak pernah melihat murid secerdas Syafi'i, tidak pernah. Ya. Wa ajabahu ma ra'a min dzakaihi. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, Imam Malik itu jare wong Lampung kan godek-godek. Oh, arek pinter ini. Akhirnya Imam Malik ngasih wejangan kepada Imam Syafi'i. Begini wejangannya. Inni arallaha qad alqa fi qalbika nura, atau ala qalbika nura. Hei Syafi'i, sini tak nasihati. Aku melihat Allah itu meletakkan dalam hatimu itu cahaya. Wala tudfi'u dzalika bidulmatil ma'asi. Wala tudfi'u bidulmatil ma'asi. Maka jangan sampai kau padamkan cahaya di hatimu itu dengan kegelapan maksiat. Jadi kesimpulannya, maksiat itu bisa memadamkan cahaya ilmu. Imam Asy-Syafi'i ini pernah hafalannya terganggu. Imam Syafi'i itu Pak, kalau membaca sekali langsung hafal. Tapi begitu Imam Syafi'i itu merasa suatu waktu hafalannya terganggu. Tapi saat terganggu nih Imam Syafi'i ya tetap lebih pinter daripada kita. Gitu. Terganggu. Hafalan beliau itu merasa kacau begitu.
Akhirnya Imam Syafi'i datang ke gurunya, namanya Imam Waqi'. Imam Syafi'i berkata, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi'. Wahai Imam Waqi', gimana ini? Tolong kasih aku nasihat. Kok hafalanku kok jelek? Waqala, maka guruku Imam Waqi' berpesan, i'lam bi annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Dalam riwayat, i'lam innal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Hei Syafi'i, ilmu itu cahaya. Maka jangan kau padamkan cahaya itu dengan kegelapan apa? Maksiat. Jadi ilmu maksiat gak pernah ketemu. Nek milik maksiat, ya ilmunya hilang. Ya ngaji, apal Quran, tapi seneng ngrungokno musik. Nah, Quran gak iso dimadu, nek bojo sik iso dimadu, Pak. Kene mboten. Nggih. Istri masih bisa dimadu, nek Al-Quran gak iso dimadu. Wong ngapalno Quran kok dangdutan. Untuk hilang apalane. Kenapa? Karena maksiat pengaruh kepada apa tadi? Ilmu. Ya, kalau ingin ilmunya kuat, ya harus bertakwa meninggalkan maksiat. Makanya ada ayat yang berbunyi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberimu ilmu. Jadi sebelum berbicara ilmu, Allah buka dulu dengan takwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan memberimu ilmu. Berarti syarat wong diberi ilmu kudu duweni napa? Takwa. Lah takwa kan melaksanakan perintah Allah, ninggalno larangane. Jadi ngoten. Nah, jangan sampai sus ngaji, yo hafal Quran, kemudian pegang HP, HP-nya nyetel musik, waktunya sia-sia karena selalu pegang HP. HP ini kan penyakit terbesar umat ini. Gitu. Nggih. Yo gak jamaah, yo gak ustadz, yo gak syekh, kabeh kecuali sing dilindungi Allah. Ini penyakit temenan iki HP. Kalau tidak dimanfaatkan dengan apa? Sebaik-baiknya. Nomor setunggal, bahwa dampak negatif dari maksiat yang pertama apa tadi? Menghalangi apa? Ilmu. Ilmu itu cahaya, sedangkan maksiat itu kegelapan. Oke, nomor 2 sekarang. Dampak negatif dari maksiat yang nomor 2 adalah hirmanur rizq. Apa kira-kira? Hirmanur rizq, menghalangi seseorang mendapatkan rezeki. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dicantumkan riwayat innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Seorang hamba terhalangi mendapatkan rezeki karena dosa yang ia lakukan. Kama anna taqwa majlabatun lirizq. Sebagaimana takwa itu mendatangkan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa wonge sing nglakoni takwa yaj'al lahu makhraja. Allah beri solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalur yang tidak dia duga-duga sebelumnya. Berarti mafhum mukhalafahnya, nek wong gak gelem takwa nglakoni maksiat, ya berarti bisa menghalangi datangnya rezeki. Ya. Fatarkut taqwa majlabatul lil faqr. Meninggalkan takwa, ngelakoni maksiat, ninggalno perintah, itu menarik datangnya kefakiran.
Famastujliba rizqullah bimithli tarkil ma'asi, dan tidak ada yang lebih bisa menarik dan tidak ada yang bisa mencabut rezeki melebihi meninggalkan maksiat. Tidak ada yang bisa menarik datangnya rezeki melebihi meninggalkan maksiat. Jadi ninggal no maksiat itu mendatangkan rezeki. Mesti sampean takon, Ustaz iku buktine wong kafir ya sugih-sugih ya. Nggih mboten? Itu ana wong senengane mendem ya sugih, Ustaz. Itu wong gak pernah ngaji ya sugih uripe enak. Karena ada yang kayak gitu nggih. Lah, itu nanti ada bab khusus namanya istidraj. Itu orang itu dihukum Allah. Bilih panjenengan tingali, jenengan pirsani wonten tiyang boten salat, boten taat, ngelampahi maksiat, tapi kok rezekinya lancar, niku piyambake sedang dihukum Allah. Jadi boten dikasih nikmat, dia itu sedang dihukum. Hukumannya apa? Yaitu istidraj. Dan itu lebih berbahaya. Tidak merasa berdosa dari sebuah dosa itu lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Tidak merasa berdosa ketika melakukan dosa itu lebih gawat daripada dosa itu sendiri. Kenapa? Karena orang kalau sudah tidak merasa berdosa gak bisa tobat. Karena syarat orang tobat kan harus ngerti nih salah, dia gak ngerti salah kok tobat piye. Maka itu berbahaya, ya, istidraj itu. Nah, kita perhatikan dunia itu dikasihkan Allah kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai. Makanya tanda kasih sayang Allah itu bukan dikayakan. Tanda kasih sayang Allah itu bukan diberi harta yang banyak, mboten. Kenapa? Karena harta itu diberikan Allah kepada orang yang ia cintai dan diberikan Allah kepada orang yang tidak ia cintai. Korun dikasih dunia akeh, padahal dia kafir. Ya, orang-orang Barat, orang-orang non-muslim dikasih Allah kekayaan, ya, tapi itu bukan tanda kebaikan dan itu bukan tanda kasih sayang Allah. Nah, tapi bagi wong Islam ngelakoni maksiat itu bisa menghalangi rezeki. Ya, naudzubillah min dzalik. Sekarang nomor 3. Apa dampak negatif dari maksiat yang nomor 3? Wahsyatun yajiduhal asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Dampak negatif dari maksiat yang nomor 3 adalah seorang akan merasakan kehampaan dalam jiwanya. Seorang akan merasakan kegersangan jiwa. Jadi hati ini sumpek, hati ini gelap. Ya, walau istama'at lahu ladzatud dunya, meskipun dia memiliki kelezatan dunia. Dan itu contohnya wis wake, Pak. Artis-artis papan atas Hollywood itu banyak yang stres. Bahkan ada yang bunuh diri. Padahal dunia ada di tangannya. Jalur apa kayak keturutan. Kenapa? Kegersangan jiwa. Nah, orang yang melakukan maksiat dia pasti akan menjadikan hatinya hampa. Hatinya itu akan gersang. Ya. Wa ada amrun la yuhsu bi illa man fi qalbihi hayatun. Dan perkara ini enggak bisa dirasakan kecuali orang yang di dalam hatinya ada kehidupan. Selama wong iku wong api, selama wong iku mukmin terus melakukan maksiat, pasti maksiat itu akan pengaruh pada dirinya. Merasa dia hampa, gersang,
nggak nyaman. Gitu Pak. Dan ini dosa itu menjadikan hamba itu gersang hatinya, gelap. Makanya diterangkan dalam sebuah riwayat, innal abda idza adnaba dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu kalau melakukan dosa maksiat, maka muncul satu titik hitam dalam hatinya. Maksiat lagi, titik hitam lagi. Maksiat lagi, titik hitam. Sampai hatinya menjadi gelap. Tapi kalau dia bertobat, maka terhapuslah. Kalau dia bertobat, terhapuslah. Lah, jadi maksiat itu menjadikan hati hampa, hati gersang. Ya, nggak ada kenikmatan ibadah. Jak sholat wengi yo gak iso. Ya, ibadah gak merasakan lezat. Kenapa? Karena maksiat. Makanya kata para ulama, kelezatan itu ada 3. Kata para ulama, kelezatan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, al-ladzah al-bahimiyah. Kelezatan yang dirasakan oleh manusia, tapi hewan pun bisa merasakannya. Apa itu? Enak makan, enak kawin, enak tidur. Nah, ini kelezatan bahimiyah. Kelezatan yang dirasakan oleh manusia, tapi hewan pun bisa merasakan. Lah kalau kita hidup mencari kelezatan yang model gitu, enak mangan, enak turu, enak kawin, wis ngono wae uripe. Nah ini ya, seperti apa? Hewan. Hewan gak sekolah loh dikasih Allah. Hewan gak adik kuliah. Tapi pokoknya nek sekedar enak mangan, enak turu, enak kawin, dikasih sama Allah. Nah kalau kita orientasi hidup di dunia kok pengen enak turu, enak mangan, enak kawin, ikut toh aja sing digeleki. Kelas kita ini kelas hewan. Hewan ini suruh ikut. Nah, nomor kali. Al-ladzah asy-syaitoniyah. Kelezatan yang dirasakan oleh manusia, tapi setan pun merasakannya. Ini namanya ladzah syaitoniyah. Kelezatan yang disenangi setan. Contohnya apa? Lezatnya bermaksiat. Lezatnya judi, lezatnya minum-minuman keras, lezatnya berzina, lezatnya apa lagi? Ya, bagi setan lezat itu dalam korupsi, curang. Nah, kalau kita kok merasakan nikmat ketika judi, merasakan nikmat ketika berzina, merasakan nikmat ketika korupsi, merasakan nikmat ya, ketika minum minuman keras, lah berarti ini model ladzah syaitoniyah. Kelas kita seperti kelas setan. Maka carilah kelezatan yang nomor pinten? Nomor 3. Kelezatan yang nomor 3 adalah ladzah malakiyah. Kelezatan yang dirasakan oleh manusia dan dirasakan pula oleh para malaikat. Lezatnya beribadah. Jenengan sholat malam kok rasa nikmat banget. Jenengan saged memberikan sedekah kepada orang fakir miskin, kok jenengan bahagia banget. Jenengan saged birrul walidain, berbakti kepada orang tua, terus jenengan kok merasa senang banget. Jenengan hadir di majelis ilmu, kok merasakan senang banget. Lah, ini ladzah malakiyah. Kelezatan yang tidak bisa dirasakan oleh setan, kelezatan yang tidak bisa dirasakan oleh hewan, tapi kelezatan yang bisa dirasakan oleh malaikat. Malaikat itu datang nggak ke majelis ilmu? Saya mau tanya. Datang nggak? Datang. Innal malaikata la tad'u ajnihatahu. Para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka kepada siapa? Para penuntut ilmu.
Makanya jenengan mau lezat yang mana? Ya tinggal milih aja. Mau lezat menurut hewan, lezat menurut setan, apa lezat menurut yang nomor 3. Lah, as-sa'adah pun ada 3, Pak. Sampai catat. Kalau tadi kenikmatan ada 3, maka kebahagiaan pun ada 3. Kebahagiaan itu ada 3. Apa bahasa Arabnya kebahagiaan? As-sa'adah. Kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama, as-sa'adah al-jasadiyah. As-sa'adah al-jasadiyah. Kebahagiaan yang bersumber dari jasad, dari jasmani, ganteng, putih, bersih, ayu, tangannya kuat, giginya kuat, kakinya kuat, rambutnya bagus, wajahnya suprengah. Saya mau tanya, ini kebahagiaan enggak? Tolong dijawab. Kebahagiaan apa tuh? Wah, awak sehat, seger waras, jingure mancung, mukai berseri-seri, rambutnya api, tulangi kuat, tangani kuat, kakinya kuat, giginya kuat, rambutnya bagus. Ini saada kebahagiaan. Kalau seandainya itu bukan kebahagiaan, nggak mungkin itu orang-orang sampai operasi plastik, sampai rela miliar-miliaran untuk memperbaiki wajahnya yang memang gak bagus. Menurut mereka, kalau pemberian Allah nggak ada yang nggak bagus gitu. Itu menunjukkan karena memang itu kebahagiaan, Pak. Beli lotion, beli bedak, ibu-ibu ada bedak malam, ada bedak siang, ada bedak duha, nggak tahu ada bedak olah. Ya karena memang itu kebahagiaan. Ya beli sampo yang bagus, beli bedak yang bagus. Kenapa? Ya karena memang itu kebahagiaan. Tapi itu model kebahagiaan yang nomor berapa? Pertama. Yang nomor 2, as-sa'adah al-kharijiyah. Kebahagiaan yang bersumber dari luar jasad. Punya mobil mewah, bisnis yang kokoh, istri yang cantik, anak yang banyak, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah. Itu as-sa'adah al-kharijiyah. Saya mau tanya, tolong dijawab pertanyaan saya. Sampeyan pengen bahagia, dapat sa'adah. Yang pertama jasadiyah, yang kedua kharijiyah. Boleh nggak sampeyan cari sa'adah nomor 1, nomor 2 tadi? Boleh nggak? Jangan ragu-ragu. Boleh nggak? Boleh. Selama nggak melanggar aturan Allah silakan. Cuman, perhatikan saya. Cuman kebahagiaan model pertama itu akan hilang. Sirma. Ketika jasad sudah keluar dari ketika ruh sudah keluar dari jasad, nggak membekas. Bahkan sebelum ruh terpisah dari jasad udah hilang. Kecelakaan, misalnya naudzubillah min dzalik, patah, mukanya juga rusak, atau sudah tua, keriput elek kabeh. Gitu betul? Silakan cari sa'adah yang pertama, tapi kamu akan berpisah. Dan itu tidak dilihat Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah tidak melihat rupa-rupamu. Allah tidak melihat wajah-wajahmu, harta-hartamu. Tidak dilihat. Tapi boleh nggak cari tadi? Loh, monggo, tidak apa-apa. Tapi itu tadi, kamu akan berpisah. Dan itu nggak akan dilihat Allah. Yang nomor 2, apa tadi? Kebahagiaan yang khariji. Boleh nggak sampai cari? Boleh. Tapi hilang kalau sampai mati, hilang. Ya, yauma la yanfa'u malu wala
banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta yang banyak, anak keturunan, kecuali satu, orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Boleh mau omai soge ya boleh. Saya kemarin ke Turki melihat bangunan super mewah zaman Kesultanan Turki Utsmani. Berapa abad yang lalu dibangun. Sekarang nggak ada yang kenal siapa yang bangun. Gak sing mati gak didongakno. Sekarang rumah-rumah yang besar yang mewah-mewah itu, insya Allah 100 tahun yang akan datang, rumah itu masih bisa ditempati. Betul? Insya Allah masih sekarang rumah-rumah sekarang ini dirancang kuat-kuat gitu. Insya Allah 100 tahun yang akan datang itu rumah masih bagus. Tapi perhatikan saya, rumah itu akan dihuni oleh manusia-manusia yang sudah tidak ingat kamu yang telah membangunnya. Manusia itu kalau sudah 100 tahun dilipat zaman. Bahkan anaknya mati, cucune mati pisan, paling cicite, gitu. Cicit wis gak ndongakno, angel. Gitu betul. Di kita ada seorang sahabat Nabi bangun rumah, merenovasi rumahnya. Dandani sing rusak-rusak. Nabi lewat. Nabi bertanya, "Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan?" "Kami memperbaiki rumah kami ya Rasul." Kata Rasulullah, "Kematian kita lebih cepat daripada rusaknya rumah ini." Artinya itu tadi dunia ini. Lah sampai cari kebahagiaan model pertama tidak apa-apa, tapi iling-iling mesti berpisah. Yang nomor 2 boleh, tapi pasti berpisah. Tapi ada nikmat yang engkau tidak pernah berpisah dengannya. Ya ini sing nomor pinten? 3. Dereng kula omongaken. Dereng nggih. Namanya as-sa'adah ar-ruhiyah. Nah, jadi yang pertama as-sa'adah, apa tadi yang pertama? Jasadiyah, jismiyah, jasmani. Yang nomor 2 apa tadi? Khorijiyah. Yang nomor 3 ini yang paling penting. Ini nempel terus, nggak akan pernah sirna. As-sa'adah ar-ruhiyah, kebahagiaan rohani. Bahagia dengan sholat malam. Bahagia bisa ngasih sedekah. Bahagia bisa nyumbang masjid. Bahagia bisa birrul walidain. Bahagia bisa nyeneng wong liya. Iki sampean mati tetep kantil. Gak pernah terpisah. Mau di alam barzah, mau di batek nyawa nih, tetap kandil. Bahkan ketika di batek nyawa, kok kasar ya, di batek nyawa. Bahkan ketika dicabut nyawanya, apa kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Duwe sholat, duwe sedekah, duwe sholat malam, duwe bakti ke orang tua, tenang. Bahkan di batek nyawa nih, tetap kebahagiaan itu nggak ditinggal sama dia. Monggo tinggal pilih wae, cari bahagia sing model pinten kita ini. 1, 2 boleh, cuman sampean akan berpisah. Tapi sing nomor 3 niki tidak akan berpisah. Terus jalan, terus barengi kita. Bahkan kata Nabi, nanti kalau anak Adam mati diikuti 3 hal, gitu. Hartane, keluargane, sama amale. Sing siji loro khianat balik, gitu. Hanya 1 yang setia, apa? Amal solehnya, bakti nang wong tua, sedekah, salat malam, poso. Inilah kebahagiaan ruhiyah yang tidak pernah berpisah dari kita. Sekarang nomor berapa? Nomor 4. Apa tadi? Pengaruh negatif dari maksiat. Oke, nomor 4. Nomor 4, al-ma'asi yuwallid ba'duha ba'dhan. Maksiat akan melahirkan maksiat yang lain. Saya ulangi, maksiat
akan melahirkan maksiat yang lain. Panjenengan bawa kitab Ad-Da' wa Dawa. Nggih. Oh di sini ada. Oh, Masya Allah. Kalau gak janjian kok pas. Dalam diajarkan juga di sini. Oh, dari. Nggih. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, saya loncat-loncat, saya cari poin-poinnya saja, enggak saya urutkan. Nomor berapa sekarang? 4. Al-ma'asi walid ba'duha ba'du. Maksiat itu bisa melahirkan, atau bukan bisa, pasti ini. Maksiat itu melahirkan maksiat yang lain. Para jamaah, tidak ada maksiat yang berdiri sendiri, tidak ada. Maksiat itu terjadi karena dia ditopang oleh maksiat yang lain. Saya ulangi, tidak ada maksiat berdiri sendiri. Maksiat itu bisa berdiri karena dia ditopang oleh maksiat yang lain. Berarti kalau panjenengan melakukan satu maksiat, itu artinya jenengan sudah melakukan 1, 2, 3, 4 maksiat. Jelas? Oh, mau dikai contoh. Contoh, seorang laki-laki berzina. Apa dia mengira dosanya itu zina tok? Untuk menjadi zina itu butuh tahapan banyak, dan itu mesti zina yang terjadi tadi ditopang oleh maksiat-maksiat yang lain. 1, maksiat yang lain, dia menginfakkan harta tidak di jalan Allah. Masuk enggak? No, zina gratis ya. Milih hotel kayak ini. Betul apa enggak? Ngasih perempuannya. 1, mengeluarkan harta tidak di jalan Allah. 2, membohongi keluarga. Mesti itu. Mesti ada yang ditutupi, ada yang dibohongi untuk bisa mengamankan kejahatan. Korupsi, orang melakukan korupsi, nggak mungkin dia korupsi tok. Untuk bisa korupsi, mesti ada maksiat-maksiat yang menunjang, menggelapkan data. Betul apa enggak? Nyogok koncone, menengoyo, doa. Makanya tidak ada maksiat berdiri sendiri. Maksiat itu terjadi karena ditopang oleh maksiat yang lain. Jadi kalau kita merasa ngelakoni siji dosa, saat temene gak siji, ya nek gak loro ya 3 ya 4, iso 10. Tergantung gede cilike napa? Maksiat. Nggih leres nih. Jadi satu maksiat akan menarik maksiat yang lain. Kebalikannya, orang melakukan kebaikan, maka kebaikannya akan melahirkan kebaikan yang lain. Ini sudah otomatis. Dan itu memang ada dalil, saya baca nih. Annal ma'asiyat tazra'u amsalah. Maksiat itu akan menanam kemaksiatan yang lain. Wa yuwallid ba'duha ba'dan. Maksiat itu bisa melahirkan kemaksiatan yang lain. Dan ini leres nomboten? Leres. Oke. Makanya para ulama salaf berkata, qala ba'dus salaf, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'ah ba'dah. Hukuman perbuatan yang jelek adalah kejelekan setelahnya. Mesti. Ya. Satu maksiat menarik maksiat-maksiat yang lain. Satu maksiat terjadi karena ditopang maksiat-maksiat yang lain. Makanya hati-hati, karena maksiat itu punya candu. Bisa dipahami gitu? Maksiat itu punya apa? Candu. Pertama kali, aduh dosa rek, aduh astagfirullah. Pertama ya. Kok kayak ini kangen sing wingi, diulangi. Akhirnya wis gak astagfirullah meneh. Ketagihan, gelek-gelek, sengidan-sengidan. Nah, itu. Jadi maksiat itu punya apa? Candu, karena melahirkan maksiat yang lain. Makanya jangan dekat-dekati apa? Maksiat. Nggih, terus. Nomor pinten saniki? Nomor 5. Kembali ke halaman sebelumnya. Al-wahsyah atau wahsyah allati taksulu baina wa bainan nas. Pelaku maksiat akan terasing dengan manusia yang lain, sungkan.
Wala siyama ahlal khair, apalagi para orang-orang baik. Para pelaku maksiat itu dengan sendirinya tuh sungkan, merasa asing dengan orang-orang yang baik. Mau deket enggak enak, sungkan, enggak cocok. Terasing. Ya karena dosanya akhirnya jadi orang minder. Akhirnya enggak percaya diri karena ada kehampaan, ada dinding yang memisahkan dia dengan orang-orang yang baik. Semakin terkucilkan karena maksiatnya dia. Makanya orang itu kalau melakukan maksiat akan muncul keminderan, mengurangi prestasi, tidak bisa memaksimalkan potensi diri, ya karena sibuk melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Terus nomor pinten? Mana dalilnya bahwa maksiat yang kita lakukan itu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita? Saya baca ya. Qala ba'du salaf, perhatikan. Inni la'asillaha. Sesungguhnya aku pernah bermaksiat kepada Allah. Fa'adzalika min khuluqi dabati wa mraati. Maka aku lihat pengaruh dari maksiat yang aku lakukan itu pada perangai hewan tungganganku dan istriku. Bisa dipahami? Aku pernah melakukan dosa dan maksiat. Dan aku menjumpai efek negatif dari maksiat tadi. Apa tadi? Perangai kuda tungganganku dan istriku. Istrimu akan berubah. Makanya dalam hadis dikatakan dua orang yang saling mencintai, mereka akan dipisahkan oleh dosa yang pertama kali dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Ada rumah tangga nih, bahagia, saling cinta, rukun. Terus salah satunya melakukan maksiat, yakin 100% akan pengaruh. Nanti istrimu akan berubah. Sampai yang wong lanang, bebojoan, rukun, adem, ayem, tentrem, terus sampai ngelakoni maksiat, yakinlah bojomu berubah. Berubah. Karena ada hadisnya, dua orang yang saling mencintai akan direnggangkan karena dosa yang dilakukan salah satu di antara. Ustaz, saya ini kok merasakan istri saya akhir-akhir ini berubah. Apa, oh mas? Tak tahu, uring-uringan terus. Dulu tuh gak pernah gitu. Aku juga gak tahu salahku. Perasaanku ya nafkah tak kei, ya lahir, ya batin. Tak kei, tapi gak tahu kok berubah ya. Tak cari-cari kadang-kadang gak ada sebabnya. Kok guyu? Aja tak merasa kabeh iki. Kan ngoten nggih kadang-kadang. Loh kok berubah? Tak kelek salahku gak ketemu, tapi kok berubah Ustaz ya? Kira-kira ini kenapa Ustaz? Sik Mas. Ojo sampean pernah chattingan yo karo wong wedok liya. Tapi kan gak ketahuan Ustaz. Lah iku, ya iku. Iku mangus ketemu ngono kok. Jadi syaratnya untuk gegeran rumah tangga gak mesti konangan. Wis paham gak maksud kula niki? Meskipun gak konangan, tapi dosamu iku mang lho sing ndadekno bojomu iso ngono. Utawa makan harta haram. Bisa dedel duel rumah tangga. Ayo cobaan. Nglakoni ngambil barang wong, mendolimi wong, barang haram diambil, rumah tangga akan dedel duel. Pengaruh. Makanya nomor pinter nih, 5 ya pengaruh kepada orang di sekitar kita. Istri kita akan berubah, anak kita jadi balelo. Ya karena maksiat yang kita lakukan. Zaman dulu Pak. Zaman dulu kan orang kan saudagar gitu ya, orang-orang Arab itu. Saudagar kadang-kadang berbulan-bulan baru pulang atau beberapa hari pulang, ngambil barang, dijual, merantau. Zaman dulu kan gitu. Ada seorang laki-laki saudagar, dia musafir, pindah ke tempat satu ke tempat lain. Dia tinggalkan istrinya di rumah. Sampai waktunya pulang, laki-laki ini pulang ke rumah. Setelah itu
sebelum laki-laki ini pulang, ternyata pembantu laki-laki, ada pembantu di rumah itu ya, kayak tukang kebun gitu. Pembantunya ini berbuat hal yang dalam tanda kutip kurang ajar kepada siapa? Nyonyanya tadi. Bertindak tidak senonoh kepada majikan perempuan. Ketika suaminya pulang, si istri ngomong begini, hei suamiku, apa yang kamu lakukan di luar sana? Bisa dipahami tak? Wahai suamiku, apa yang kamu lakukan di luar sana? Kok sampai-sampai tukang kebun orang yang kita jadikan rewang ini kok berani kurang ajar sama aku? Apa yang kamu lakukan di luar sana? Paham maksudku lagi? Jadi maksiat itu punya pengaruh, bahaya. Ya. Terus nomor pinten? 6. Nggih, betul tak? Nomor 6 saat ini. Tasiru umurihi alaihi. Maksiat itu membuat segala urusan jadi susah. Maksiat itu membuat urusan kita menjadi susah. Ini jalan buntu, rono jalan buntu. Ya, wala yatawajjah li amrin illa yajidu mughlaqan. Tidaklah dia menuju ke suatu perkara ingin diselesaikan kecuali selalu tertutup rapat. Enggak ada solusi. Nah, itu pengaruhnya karena maksiat. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, meninggalkan maksiat, Allah berikan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dengan yang dia tidak sangka-sangka. Berarti maksudnya apa? Nek wong gak takwa, nek ngelakoni maksiat, tidak Allah beri makhraja. Apa artinya makhraja tadi? Jalan keluar, sumpah kuripe. Akhirnya bingung, gedadap-gedadap, nang dukun. Akhirnya nempong nang bank, utang bank, ruwet. Nang dukun ya ruwet, utang bank ya ruwet, bingung, hidupnya berantakan. Karena maksiat. Tidak dikasih Allah secerca cahaya menggapai jalan yang baik. Makanya hati-hati. Tapi kalau dia bertakwa, meninggalkan maksiat, minta tolong kepada Allah. Damen sampe cekel omongan kula, wong nek senengane nang dukun, mesti lorone ngono gitu. Ana wong lara ya. Terus senengane nang dukun, ya. Wala lorone lak is loro ngono kuwi. Apa maksud kula, Bu? Wis umat balik, wis ngono terus. Digo guyon, digo dulian karo apa? Dukun mbek jin. Gak usah nang dukun, mintalah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan gitu. Maksiat itu membuat depan kita itu ada tembok, semua buntu. Tapi kalau dia mau sholat, minta petunjuk sama Allah, Allah akan datangkan hamba-hambanya untuk menolong dia. Gitu nggih. Nah, terus nomor pinter gak lagi? Nomor 7, dzulmatun yajidu fi qalbihi. Nah, singkat-singkat aja nggih. Maksiat itu menggelapkan hati. Nomor 8, annal ma'asi tuhinul qalba wal badana. Maksiat itu bisa melemahkan hati dan badan. Nggih, Pak. Pengaruh, Pak. Maksiat itu bisa melemahkan badan. Kita jadi orang yang gampang kasar, gampang loro, Pak. Gini, betul. Uang nek gak iso njaga hati ini, senengane kasat nang wong liya, loro-loro. Penyakitan. Tanggane itu mobil dene kembang kempis, ambekane. Dalam bingung karepe dhewe, tanggane gak krasa apa-apa. Nah, makane maksiat itu mempengaruhi iya hati, iya wong sing senengane omben-omben. Lek mesti pengaruh nang jasati. Pandangan matanya suram, gitu. Kemudian nggak ada cahaya di wajahnya. Pengaruh maksiat itu pengaruh nang ati, iya pengaruh nang jasad.
para dokter-dokter itu paham, Pak. Biasa di antara penyebab wong loro itu apa? Pikiran. Yo hasad nang koncone, dendam nang anake, misalnya itu dendam nang gone dulure, gari loro. Gari karena pengaruh. Gitu nggih. Terus nomor pinten? Nomor 9 khirmanut ta'ah. Wong nek nglakoni maksiat akan terhalang dari ketaatan. Ada nang masjid males. Orang kalau sudah terbiasa minuman keras, wah, gak iso sobo masjid. Gini mboten. Karena dosa nek mang gandoli dhewe. Jadi yang nomor 9 ini khirmanut ta'ah, akan terhalang melakukan ketaatan. Jangankan sholat malam, sholat 5 waktu loh, males. Dosa yang menghalangi itu. Ya, mau baca Quran, gak iso. Padahal Quran ngarepi lho Quran, ya gak moco. Padahal dia lancar moco Quran ini. Tapi moco ge oleh dinulis males. Kenapa? Maksiat. Maksiat yang membuat dia itu terhalangi dari menjalankan apa? Ketaatan. Nah itu hati-hati. Terus nomor 10 nggih. Anal ma'asi tuqassirul umr wa tamhaku barakatahu. Maksiat itu mendekno umur, cepat mati. Mati wong nglakoni maksiat, ngomben-ngomben terus, narkoba terus, ya cepat mati. Ya. Watam haku barokatahu, membakar keberkahan. Umurnya itu gak berkah. Orang yang nglakoni maksiat Pak, umurnya gak berkah. Ya. Waktunya terbuang, gak berkah. Terus nomor pinter. Nah terakhir ini selain tanya jawab kalau ada, ini masih banyak sebenarnya, tapi ngulang-ulang kok ya. Penjelasannya mirip-mirip tadi. Penjelasan. Terus maksiat itu mendatangkan laknat. Maksiat itu mendatangkan apa? Laknat. Al-ma'asi mujibatun lil laknah. Maksiat itu bisa menyebabkan laknat. Saya pernah dengar enggak? Hadis yang berbunyi, kalau hujan lama tidak turun, pernah dengar nggak hadis itu? Kalau hujan itu lama tidak turun, maka hewan-hewan itu melaknat para pelaku maksiat dari kalangan anak Adam. Pernah dengar? Jadi kalau hujan lama nggak turun, hewan-hewan ini mati kelaparan, nggak ada rumput, kering semua. Maka hewan-hewan itu melaknat para pelaku maksiat dari kalangan Bani Adam. Gara-gara maksiat mereka inilah Allah tahan turunnya apa? Hujan. Dilaknat malaikat. Dilaknat apa? Hewan. Nah, di sini ya Asy-Syaikh atau Al-Imam Ibnu Qayyim mencantumkan maksiat-maksiat pengundang laknat. Panjang banget ini. Kalau diterangkan nggak selesai. Kecuali poin-poinnya ada. Apa saja maksiat pengundang? Secara umum semua maksiat pengundang apa? Laknat. Tapi disebutkan. La'anallahu al-washima wal mustaushima. Allah melaknat orang yang bertato dan yang minta ditato. Al-wasila wal mustausila, yang nyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. An-namisa wal mutanamisa, yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya. Allah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatatnya, yang menyaksikannya. Apalagi la'anallah as-sariqa, Allah melaknat para pencuri. Wa la'anal muhallil wal muhallal lahu, Allah melaknat al-muhallil dan muhallal lahu. Nah, saya mau tanya, muhallil dan muhallal lahu tahu enggak maksudnya? Ada yang tahu? Allah melaknat al-muhallil wal muhallil muhallal lahu. Jadi gini ceritanya itu, Pak. Nek ana wong pegatan karo bojone, talak telu. Itu kan kudu cerai, gak boleh apa? Gak boleh rujuk. Boleh rujuk tapi dengan syarat. Apa syaratnya?
Kawin karo wong liya dengan kawin yang sesungguhnya bukan sandiwara dan harus terjadi persetubuhan atau jima. Syaratnya gitu. Lah Allah melaknat al-muhallil dan muhallalahu. Contohnya gimana Ustaz? Misalnya si A si B suami istri cerai. Talak piro tadi? 3. Terus A ini getun, aduh aku asli mesti seneng karo B. Tapi kok sekadung tak talak piro? Tapi aku sih seneng iki piye yo ngene carane yo. Akhirnya si A ngomong karo si Z. Tolong kok nikah ono bojoku. Tapi aja diapa-apakno lho ya. Yo gak iso, syaratnya kudu diapa-apakno. Akhirnya ngono yo. Yo nek ngono Z, ngene Z. Gak apa-apa, tapi bisa nae lho yo. Ojo terus-terus nae ya. Ngene iki sing lelaki yang kedua, ini namanya muhallil. Lelaki yang pertama, suami yang pertama itu muhallal lahu, dua-duanya kena laknat. Nakali, gak boleh. Harus pernikahan yang benar-benar pernikahan sesungguhnya. Podo senengnya nikah, yo hubungan badan, yo podo senengnya nikah biasa. Terus ternyata kok istri suami yang kedua mati misalnya. Utawa cerai misalnya. Terus sing A tadi wis tak nikahi meneh. Boleh gak kalau kayak gitu? Boleh. Tapi yo ono gak terjadi dulu. Jarang ya. Mungkin terjadi tapi jarang. Allah melaknat orang yang minum khamr. Ya ini banyak kalau dijelaskan ini laknat ini dan kayaknya dulu pernah saya kajikan di Lamongan ya, di Lamongan. Saya pernah sampaikan kajian judulnya manusia yang terlaknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Nyembelih binatang untuk danyang, untuk sing bau reksa, untuk nyelorok kidul, untuk nyelorok lor Allah, nyelorok lor itu. Nyi blorok, nek blorok ono akeh Pak, pemuja blorok Pak. Sumerep kan Pak. Pemuja blorok Pak. Blorok anak nyelorok kidul. Gelek sugih. Harus ada tumbal. Wis ojo nglakoni nurut. Ya. Dan seterusnya, ya. Jadi kurang lebih ada berapa tadi? 10 nggih. 10 dalam 11. Sebenarnya masih banyak sebenarnya, tapi saya rasa cukup. Itu kurang lebih karena yang lain-lain itu sudah include dengan yang saya terangkan tadi. Nah, jadi monggo kalau ada pertanyaan silakan. Monggo kita buka tanya jawab. Monggo, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mendapati suatu keluarga Nggih. kurang paham apakah ini ujian atau mungkin maksud dari orang tuanya. Misalkan orang tuanya rajin cerita kepada orang tua setiap bulan sekali kasih sesuatu ke orang tua. Tapi anaknya ini ketika di pondok nggak kerasa, kemudian ya pulang ini malah pulang malam dan sebagainya. Apakah itu bagian dari maksiat atau ujian? Karena kadang ceritanya Nabi Nuh juga diuji anaknya nggak terima kan? Iya, macam-macam ya. Jadi ini beliau menyampaikan ada orang tuh baik, bapaknya suka apa tadi sedekah, pengen kebaikan-kebaikan. Tapi ini kalau anak ini nang pondok mulai gak kerasan. Apa itu karena maksiat? Atau bagaimana kan gitu. Allahu a'lam, sawab yang jelas itu ujian dari Allah. Dilihat kalau memang ayahnya itu cari hartanya, cari rezekinya, ada yang tidak benar, apa maksudnya lagi? Mungkin curang atau ngepek barang wong atau hal-hal yang negatif. Bisa jadi itu penyebabnya. Bisa jadi itu apa? Penyebabnya. Atau mungkin penyebab yang lain. Mungkin dari hal itu gak ada masalah Ustaz. Alhamdulillah halal semua. Misalnya ya. Tapi anaknya sudah terlanjur difasilitasi mewah. Itu juga faktor Pak. Soalnya uang itu biasa uripe enak. Dikon mondok gak rasa. Oh nemen.
Kau ono mondok enak kon. Ndak ono, aku wis ngomong nang santriku bolak-balik. Nek awakmu pengen enak kuliah. Ndak ono mondok enak, ndak ono. Ndak ono blas, ndak ono. Mondok enak gak ono. Meskipun mewah, ono AC ini, ono mesin cuci ini tetap ndak enak. Gak ono mondok enak. Yo antri, terbatasi, harus ngapalno. Dalam dibuka bengi-bengi, harus murojaah, harus ngapalno Quran, tetap gak enak. Makanya kata Imam Malik, la yunalu hadzal ilmu hatta yudaqa fihi ta'mul faqr. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu agama sampai dia harus mencicipi pahitnya kemelaratan. Mau ndak mau, nek wong nuntut ilmu itu kudu siap urip gak enak. Lah, nek wong tuane sugih kadang-kadang anake gak siap. Gak siap. Aku ben eling di omongi bapakku, awakmu tak songon luwe akeh. Iso aku, tapi mau aku nyangoni awakmu akeh-akeh. Wes berangkat. Aku lho niku sekolah ini umum rumiyin. Saya itu sekolah negeri dulu itu, Pak. Mau dikon mondok, harapan kabeh. Mulai aku. Gak enak blas. Mulai. Nyampe omah itu. Kula sanjang kali ibu kula, bapak kula, wis kula tak sekolah ten Lamongan mawon. Ontel ndak apa-apa, saking gak senenge mondok niku. Wis teko Ketapang Karangbinangon aku gak apa sekolah Lamongan wae, sepeda pancal ndak apa sing penting gak mondok. Jari bapakku ngene kok, awakmu gak balik nang pondok, gak ngira tak sekolah nang. Terpaksa Pak balik kok. Terpaksa aku dulu itu. Sedih hari-hari saya di pondok itu gak kerasan, Pak. Tiba-tiba ada beca. Beca itu ada tulisannya, hidup adalah perjuangan. Loh. Masya Allah, semoga Allah merahmati yang punya beca itu. Gara-gara tulisannya itu aku semangat. Semangat aku. Mau tukang beca aja semangat atau gak semangat. Oh akhirnya semangat juga. Yo gudiken yo, wah gak enak blas Pak mondok itu menang. Tapi sono ku mondok kok enak. Gak ono mondok enak iku mesti gak enak. Mari ngono. Zaman dulu kan masih cawu ya. Nggih mboten. Dorong wonten semester zaman biyen kula niku. Mari ngono cawu pertama. Loh, aku solo ranking loro. Iki temen ta iki. Wah, berarti aku sore ranking 1 iki. Tak serius sih mari ngono. Marung juara terus, padahal gak iso apa-apa asli. Ya jadi maksud saya itu kayak semangat yang nyekol anak mbek sing pengen sekolah. Jadi memang ngono, mondok gak enak mesti gak enak. Gak ono mondok enak itu. Nek enak mesti gak dadi. Ya, kudu memang ya, jadi itu tadi kadang-kadang kulino cekelan HP, kulino ASEAN, kulino gak pernah antri, gak pernah nyuci, marang kon nyuci dhewe. Ya gak terbiasa mentalnya gak iso. Makanya saat dari mondok wis dikasih pengetahuan. Nanti sampean gini nak, sampean ini. Tapi pertama dikalai, wong tua sering-sering apa? Nyambangi, kula nggih ngoten, anak kula ten kali ten pondok ya. Pertama-kama ya nyambangi bolak-balik. Cek kerasan dulu. Nah, nanti nek sesuai kan wis bosen-bosen dhewe disambangi. Nek wis kenal koncone, wis ngerti. Nggih, ngoten nggih, wallahu a'lam. Anak saya di pondok tahfidz Ustaz menyampaikan beberapa kali diajak senam otak. Piye senam otak iki? Wallahu a'lam, untuk melatih konsentrasi dengan menggunakan musik. Salah satunya dengan tari saman. Apakah hal tersebut termasuk maksiat? Nemen maksiat poli. Kok bisa pengen tahfidz malah disetelno musik? Al-Qur'an itu nggak bisa bersatu sama musik. Mesti kak salah sijine menang, salah sijine kalah. Makanya tak sampaikan ke jenengan Al-Qur'an itu gak iso dimadu. Mboten saged. Nek bojo sik iso dimadu, nek Qur'an mboten saged. Al-Qur'an apa musik? Gak mungkin karo-karone. Ngoten nggih? Jadi niki dikasih info atau dikasih masukan pondoknya, gak usah pakai musik-musik. Ya, gak apa-apa dikasih saran yang bagus-bagus karena ya nggak bisa kita ngajari Quran kok malah apa? Justru kalau ada musik disuruh apa? Nutup. Kok malah ini supaya lancar tahfidznya dikasih musik. Mbok iki kok aneh iki ya. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Jangan. Karena maksiat bukan pengaruh. Ya, wallahu a'lam. Abdullah bin Umar itu kalau dengarkan seruling musik itu dia ngomong ke budaknya, "Apakah masih terdengar?" Padahal beliau gini, "Masih terdengar, masih." Sudah, enggak baru dilepas. Padahal itu terdengar, bukan mendengar.
Paham nggih? Beda mek ngrungokno mbek menikmati kan beda. Enggak gelem Abdullah bin Umar. Saking menjaga ketaatannya kepada Allah. Nggih, monggo yang lain. Pertanyaan yang lain, monggo. Sampun. Ya, ketinggalan nih sampean pengen ngomong sampun ngoten nggih. Maka saya wakili sendiri aja, sampun. Nah, semoga bermanfaat. Ngapunten bila ada salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.